Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dari kelas 1 PAIA. Kita perkenalan dulu saya Flores Hari dan teman saya Emma Faiko. Aku di sini akan mempresentasikan terkait suatu paham filsafat yaitu rasionalisme dan empirisme. Baik, yang pertama yang akan kami bahas yaitu paham rasionalisme. Apa sih paham rasionalisme itu? Bagaimana latar belakang paham tersebut? Maka saya akan menjelaskan sedikit. Rasionalisme itu dipelopori oleh René Descartes yang disebut sebagai bapak filsuf modern. Ia berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Dalam filsafatnya, ia mengungkapkan metode kesangsian untuk merenungkan sesuatu hal sampai tidak ada keraguan. Menurutnya, untuk memperoleh suatu pengetahuan yang terang dan jelas, maka kita harus melakukan segala sesuatu tersebut. Cara yang ditempuhnya ialah menjadikan dasar filsafat itu kesangsian atau metode keraguan ini digunakan sebagai sistem mencari kebenaran. Jadi paham yang dari René Descartes itu kita itu harus ragu-ragu terlebih dahulu untuk mencari kebenaran pada setiap sesuatu yang kita ragu-raguan tersebut. Mudahnya itu paham rasionalisme itu gini. Jadi paham rasionalisme itu suatu paham atau aliran yang menganggap bahwa kebenaran harus dibuktikan oleh rasio atau akal budi manusia. Jadi kebenaran dalam perspektif ini adalah sesuatu yang harus bisa dibuktikan oleh akal budi. Apabila sesuatu tersebut tidak bisa dibuktikan, maka berarti bukan kebenaran. Namun akal dan rasio itu memiliki ketergantungan. Jadi akal kita itu bergantung pada pengetahuan kita. Sedangkan kualitas akal manusia itu berbeda-beda. Jadi misalnya gini, contohnya itu sebetulnya tuh ketika seseorang yang terbiasa hidup di lingkungan yang teratur, maka ya melakukan hal-hal yang teratur itu sudah lumrah, sudah rasional. Tapi ketika ada seseorang yang dia itu terbiasa kehidupannya itu di sesuatu yang tidak teratur, lalu ya berpindah haluan atau dipindahkan ke lingkungan yang teratur, maka ya kaget, jadi tidak rasional lahirnya. Tolong catin. Sedangkan ada tokoh lain yang menjelaskan tentang paham ini yaitu muridnya Socrates, yaitu Plato. Plato itu punya konsep pada konsepnya yang jujur allegory of the case, yang dimana realitas manusia itu pada pikirannya dulu. Jadi sesuatu yang sudah ada di pikiran itu sudah ada atau sudah real. Jadi konsepnya Plato itu sesuatu yang benar itu tidak harus gini aja. Sesuatu itu yang ada di pikiran kita itu sudah menjadi kebenaran meskipun belum terwujud. Misalnya contohnya angka itu kan nggak ada wujudnya, nggak ada wujudnya, nggak ada, tapi di pikiran itu ada sebagai simbol besar dalam matematika. Itu termasuk paham dari Plato ini. Jadi intinya paham Plato ini sesuatu yang masih di pikiran itu sudah menjadi kebenaran. Contoh lainnya ketika kita melihat pohon misalnya. Ketika kita melihat pohon itu, kalau kita belum bisa menamai itu pohon, maka itu berarti bukan atau belum kebenaran. Tapi kalau kita melihat pohon dan kita bisa menamai itu pohon, dari akal kita itu kita menamai itu pohon, maka itu real, itu realitas, kebenaran, benar-benar benar. Nah, dari sekian tadi itu ya sedikitnya itulah rasional itu, sedikitnya paham itu seperti itu. Kemudian masuk ke paham yang kedua yang akan diterangkan yaitu paham empirisme yang akan diterangkan oleh teman saya.
sedikit tentang sejarah dibangunnya empirisme ini. Jadi, empirisme ini dibangun pada abad ke-17 yang muncul setelah lahirnya rasionalisme yang telah dijelaskan oleh masa sebelumnya. Aliran empirisme juga sangat bertolak belakang dengan rasionalisme. Kenapa? Karena konsep mengenai kecampur empirisme ini muncul pada abad modern yang lahir karena adanya upaya keluar dari kekangan pemikiran akal pengetahuan. Lalu ada seorang filsuf yang bernama Descartes. Beliau menawarkan sebuah konsep prosedur yang disebut dengan keraguan metode sintesa, di mana keraguan ini bukan menuju pada kebingungan yang berkepanjangan, tetapi akan berakhir pada kesadaran eksistensi diri yang dikatakan dengan cogito ergo sum. Artinya, saya berpikir maka saya ada. Nah, Descartes adalah seseorang yang berjasa dalam membangun landasan pemikiran di dunia barat. Teori pengetahuan yang dikembangkan dikenal dengan rasionalisme. Maka sebagai reaksi pemikiran rasionalisme muncullah para filosof yang berkembang dan bertolak belakang dengan Descartes. Para filosof inilah yang disebut dengan kaum empirisme, yaitu yang menganggap bahwa pengetahuan bersumber pada pengalaman. Di antaranya yaitu ada John Locke, Thomas Hobbes, John Berkeley, dan David Hume. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang fokus empirisme David Hume yang dianggap sebagai puncaknya empirisme yang paling radikal. Jadi, empirisme merupakan suatu aliran yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari pengalaman manusia dan menghasilkan peranan akal. Empirisme ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria yang berarti pengalaman. Yang dimaksud di sini itu adalah pengalaman melalui panca indera yang dimiliki manusia. Sehingga bagi empirisme tidak ada istilah bawaan atau keturunan. Makanya konsep atau secara bahasa yang sering kita dengar itu adalah istilahnya tabula rasa. Manusia ketika lahir tidak memiliki pengalaman apa-apa, tidak mengetahui pengetahuan apapun. Nah, seiring bertumbuhnya manusia melalui panca inderanya, manusia memiliki pengetahuan sehingga aliran empirisme ini menganggap bahwa pengetahuan bersumber dari panca indera. Begitu pentingnya indera bagi empirisme, sehingga dia menganggap bahwa pengetahuan itu adalah indera. Kenapa? Karena melalui indera inilah kita mengenal dunia sekeliling kita. Misalkan melalui mata, kita bisa melihat dengan mata. Kita membedakan apa itu mata, apa itu daya melihat. Jadi segala sesuatu haruslah diuji melalui pengamatan atau observasi, dan pengujian ini haruslah melalui atau menggunakan panca indera. Ya, dari keterangan tadi itu kita dapat menyimpulkan antara paham rasionalisme dan empirisme. Jadi paham rasionalisme itu suatu paham yang dimana sumber pengetahuan itu diperoleh dari rasional atau akal budi manusia. Sedangkan empirisme itu suatu pengetahuan itu bersumber pada pengalaman. Ya, pengalamannya itu seperti tadi 5 indera dan lain-lain yang sudah dijelaskan. Nah, baik, sedikit banyaknya itu penjelasan terkait paham rasionalisme dan empirisme dari kami. Banyaknya salah kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.